Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Gimana kabar Ananda? Semoga Ananda diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak bunda, untuk kelas 7A, 7B dan 7C, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari teks deskripsi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, jadi di dalam sebuah teks deskripsi sangat penting ya kita mengetahui apa sih kaidah kebahasaannya tersebut gitu. Jadi, yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan seperti rumah sakit, mobilku, dan lain-lain. Nah, contohnya kata bendanya begini, mobilku berarti kan kepunyaanku, rumah. Kalau rumah kan bisa rumah makan ya kan, bisa rumah sakit. Nah, selanjutnya mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Contoh, 3 siswa rajin. Nah, berarti digambarkan bahwa sifat dari 3 siswa itu adalah rajin. 2 pasang kaos kaki. 3 siswa malas. Nah, itu merupakan contoh dari kata sifat yang menggambarkan sesuatu. Selanjutnya, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek. Contoh, siswi itu mengenakan seragam coklat. Nah, jadi di situ sangat jelas bahwa kata kerjanya dapat memberikan informasi subjek tersebut. Nah, jadi siswi itu mengenakan seragam yang berwarna coklat. Jadi memberikan informasi bahwa siswi tersebut dia mengenakan seragam loh yang berwarna coklat, atau siswi tersebut mengenakan baju yang berwarna pink. Nah, itu sangat jelas digambarkan bahwa siswi tersebut mengenakan baju yang berwarna pink. Nah, selanjutnya mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis tentang sebuah subjek. Contoh, saya pikir itu adalah ayam cerdas. Kemudian, saya yakin baju itu murah. Nah, jadi itu kan merupakan pendapat yang menyatakan bahwa saya yakin baju itu murah. Kan belum tentu yang lain bisa menyebutkan bahwa baju itu murah. Murah di sini kan relatif, tergantung bagaimana seseorang tersebut terhadap sebuah nominal. Nah, selanjutnya mengandung kata keterangan dalam memberikan informasi tambahan mengenai suatu subjek. Contoh, di rumah sakit, di hotel Alpa. Nah, di situ sangat jelas bahwa dikatakan informasi tambahan. Di rumah sakit kan bisa jadi di rumah makan, atau di hotel batik, di hotel Alfa. Nah, jadi Alfa dan sakit yang pada ujung-ujung setiap katanya itu memberikan tambahan informasi mengenai suatu objek. Nah, selanjutnya mengandung bahasa kiasan merupakan sebuah perumpamaan atau metafora. Contoh, kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Nah, tentunya di situ memberikan pemahaman bahwa bahasa kiasannya itu adalah perumpamaan yang kulit putih tadi sama seperti kapas gitu. Nah, jadi ada bahasa kiasan di dalamnya. Lanjut, penyuntingan teks deskripsi. Nah, sebelum kita lakukan penyuntingan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan menyunting. Nah, menyunting adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali sebelum tulisan dipublikasikan. Nah, menyunting disebut juga mengedit dengan memerhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Nah, tujuan dari penyuntingan ini apa? Tentu dalam sebuah teks harus ada tujuan.
Tujuannya mengurangi kesalahan-kesalahan penulis sehingga tulisan akan menjadi lebih rapi daripada sebelumnya. Nah, ini merupakan tujuan dari sebuah penyuntingan, di mana sebuah karya nantinya setelah disunting maka akan menjadi sebuah karya yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya teknik penyuntingan teks deskripsi. Nah, ini merupakan cara dalam melakukan penyuntingan teks deskripsi. Yang pertama, membaca ulang konsep dasar dengan penuh ketelitian. Yang kedua, menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Kesalahan tersebut seperti 1. Kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku. Contoh, kata baku misalnya atlet. Kata tidak bakunya adalah atlet. Kemudian kata tidak baku apotik dan kata bakunya adalah apotek. Selanjutnya, kata tidak bakunya adalah ahli, kata bakunya adalah ahli. Nah, jadi kata baku di sini maksudnya adalah kata-kata yang sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, kesalahan ejaan, koreksi penggunaan huruf kapital pada sapaan, gelar, nama kota, penggunaan imbuhan, kata depan, lambang, angka, serapan sesuai tidaknya penulisan berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kesalahan tanda baca. Penyuntingan meliputi koreksi tanda tanya, seru, titik, dan tanda baca yang lain. Nah, jadi di dalam suatu penyuntingan teks deskripsi itu diperlukan ya tanda baca seperti titik, penggunaan koma, penggunaan tanda seru untuk kata perintah ya, penggunaan kata tanya, penggunaan tanda titik pada setiap akhir kalimat, dan tanda baca yang lainnya. Yang keempat, kesalahan diksi atau pilihan kata. Biasanya penyunting mengganti kata yang tidak padu dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, jadi apabila kita menyunting atau mengoreksi, kita mengganti kata-kata yang padu, dalam arti kata-kata yang sesuai dengan sinonim. Arti dari sinonim itu kan persamaan kata, jadi diganti dengan kata-kata yang sama juga. Yang kelima, kesalahan konjungsi atau kata hubung. Nah, contoh dari kata hubung misalnya dan, tetapi, walaupun, sehingga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya memperhatikan tata letak tulisan meliputi penempatan judul utama, judul tambahan, subjudul, urutan penomoran. Nah, jadi harus jelas juga, misalnya nih judulnya 1 kan. Nah, kemudian ada penomorannya 1, tentunya 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau misalnya A, tentunya B, C, D dan seterusnya. Yang keempat, memperhatikan identitas, spasi, tingkat kerapatan antar kata, kalimat dan paragraf. Nah, jadi diperhatikan juga spasi kita misalnya 1 terus kemudian berjarang lagi 5. Nah, itu kan tentunya bisa kita lakukan koreksi. Nah, yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan teks dengan cara melakukan penghapusan dan penggantian. Yang keenam, sebagai tahap finalisasi atau tahap akhir, penyunting sebaiknya membaca ulang karangan yang telah dipublis atau dicetak. Nah, jadi setelah kita melakukan penyuntingan, pada tahap akhir itu sebaiknya kita membaca lagi dari awal hingga akhir. Sudah benar belum yang saya koreksi begitu. Nah, contoh dari teks deskripsi. Banjir fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri sungai. Pengertian luas. Sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir, bergerak ke laut membentuk alur-alur sungai. Dimulai dari daerah yang tertinggi dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Segmen aliran sungai dapat dibedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Jadi,
Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika saat aliran air yang berlebihan merendam daratan. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Nah, baik Ananda, sekian materi pembelajaran yang dapat Bunda sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada anak-anak Bunda yang telah menonton video ini hingga akhir. Nah, untuk tugas, silakan lakukan penyuntingan atau melakukan koreksi berdasarkan teks deskripsi tersebut sesuai dengan teknik-teknik yang telah Bunda sampaikan sebelumnya. Tugas dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan kepada Bunda cukup melalui via WA saja. Ananda foto, kemudian Ananda kirim ke Bunda. Waktu pengumpulan tugas hari ini mulai dari pukul 8 hingga 17.00. Langsung Bunda koreksi, lewat dari batas yang ditentukan tidak Bunda terima lagi. Sekian, terima kasih. Bunda Vindi mengucapkan selamat belajar untuk Ananda semua, tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Bunda Vindi mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.